Oke. Sebelum kita mulai pembacaan bacaan ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Kalian menggunakan masker ya nak, dari luar ruangan silakan membuka maskernya. Oke, Ibu. Untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk ke baru. Sebelumnya Ibu mau bahas topik yang kemarin nih, belum kita pelajari tentang apa nak? Virus. Kemarin kita udah mempelajari tentang virus. Mau tanya, apa itu virus? Oh, Ciko, ya silakan nak. Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel. Pinter. Ini ciri-ciri virus. Udah banyak ciri-ciri virus. Sekarang coba apa ciri-ciri virus? Apa yang bisa? Yohanes, ya silakan. Ciri-ciri virus sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki dalam sifat seluler. Yang kedua, lebih kecil daripada bakteri. Dan yang ketiga, dapat dikristalkan. Dan yang keempat, tidak memiliki sitoplasma. Oh, pintar. Jawabannya semuanya benar. Pertanyaannya sama. Bagaimana sih cara virus menyerang tubuh manusia? Saya Bu, Silakan Nisha. yaitu dengan cara menginfeksi inangnya dan juga bisa melalui air liur dan udara. Benar jawabannya? Benar. Tepuk tangan buat dia. Kita pengen mengetahui nih bagaimana sih cara virus menyerang manusia, menyerang gimana? Oke, kita masuki bab baru ini, topik baru hari ini yaitu tentang aplikasi virus. Aplikasi virus, tujuan pembelajaran kita hari ini anak ibu. Apa tujuannya? Nah ini satu, melalui kajian literatur dengan memanfaatkan Google Scholar, peserta didik dapat menguraikan
aplikasi virus secara lisik dan isogenik dengan benar. Kedua, melalui kegiatan diskusi dengan mengamati video, peserta didik dapat menganalisis aplikasi virus secara lisik dan isogenik dengan benar. Oke, bisa kita memulai pelajarannya? Bisa. Ibu mau menampilkan video kalian ya. Silakan kalian tonton bersama. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini menyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang terkena percikannya dan nggak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini. Protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan mendorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan menghack inti sel sehat untuk menipu sistem imun tubuh kita biar gak nyerang virusnya. Dan sekaligus membuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap infeksi dan menghack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma memasukkan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah memenuhi paru-paru kita, sistem imun kita bakalan merespon ibarat polisi dan tentara yang muncul ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa mengalahkan sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini memang nggak berlaku lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari senjata taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah. Dan kalau udah gitu, efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya menyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih sudah nonton Kok Bisa. Oke, udah selesai? Bagaimana? Bagaimana hasil pengolahan ini? Luar biasa. Bagus? Kamu nonton video ini? Ayo kita bahas tentang kisah mana? Makanya, gimana sih mau corona itu? Ayo, silakan lagi.
macam cara untuk verifikasi kesalinannya, yaitu dengan cara kritik serta cara riset gaming. Oh, pintar. Tepuk tangan buat Selina tadi bisa terinfeksi sama virus corona. Oh, itu lagi oleh. Bagus istirahat ini ya. Karena virus dapat merusak dinding salina. Virus merusak dinding Selina. Iya. Oke, pintar bagus ya Pak. Oke, kalian ya. Tadi kita membahas tentang virus corona. Saya tanya, apa sih? Dan segi dan ya, sekarang Politik seringkalinya mengalami kanker otomatis, sedangkan bisa jadi sebenarnya tidak mengalami kanker otomatis. settingannya politik mengalami kematian. Oke, kalau segini tidak mengalami makan pintar. Tepuk tangan buat sudah siap untuk belajar ya nak ya. Kalian sudah mengetahui itu apa virus itu dan sebagainya pembelajaran kali lalu dan minggu ini saya sudah bersetik bagaimana itu verifikasi. Untuk lebih mendalaminya silakan kalian duduk berkelompok. Saya buat kelompok kalian ada 5 yang sifatnya proyek, di mana ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan mengisi KTP yang telah saya siapkan. Ya. Bisa kamu lihat dari literasi tugas pulang yang sudah kita pelajari dan sudah kita pelajari lama ya. Di sini kamu ada saya berikan suatu gambar aplikasi. Terus silakan kamu isi. Ini apa? B yang ini. Oke. Terus kamu isi lagi tahapan yang akan ini apa aja. Tahapan. Yang ini tadi apa tahapannya? Oke. Terus yang kita akan ke tiganya perbedaan siklus. Siklus ini dapat memasuki siklus analisis. Kenapa siklus ini dapat memasuki siklus? Makanya itu tulisnya perbedaan siklus detik dan siklus. Ada perbedaannya. Biarnya ada lima, kondisi air selina dan kita silakan kamu berdiskusi bersama teman-teman kondisi APD ya. Ya Bu.
Udah selesai? Tuh, kita ya. Oke, Bu. Udah selesai saya? Sama teman-temannya.
Tasya, Diva, Ilham, dan juga Indra. Selanjutnya kita masuk ke sesi pemaparan materi. Kepada Ilham, saya persilakan untuk menjelaskan materinya. Baik, saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 4. Pertama, dari video yang telah kita amati dalam pertanyaan berikut ini. Bagaimana cara virus bereplikasi dengan menginfeksi sel inangnya? 2. Mengapa sel inang bisa pecah terinfeksi virus? Karena enzim lisozim pada virus akan merusak dinding sel inang sehingga virus baru keluar. 2. Apa itu darulitik dan darulisogenik? Darulitik sel inangnya mati, sedangkan darulisogenik sel inangnya tidak mengalami kematian. 2. Perhatikan gambar replikasi virus berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, tentukan yang merupakan siklus litik dan siklus lisogenik. A adalah siklus litik, B adalah siklus lisogenik. 2. B berdasarkan gambar di atas, uraikan tahapan replikasi virus pada tahap litik. Siklus A adalah litik. 1. Tahap absorpsi, fag melekat pada bakteri. 2. Tahap penetrasi, DNA fag masuk ke dalam sel bakteri. 3. Tahap replikasi dan sintetis. Bakteri dikendalikan oleh DNA fag sehingga terbentuk komponen virus yaitu asam nukleat dan protein kapsid. 4. Tahapan menyusun yang diikuti tahap pelepasan. Terbentuk partikel virus yang utuh dan sel bakteri pecah. 2. Siklus B atau lisogenik. 1. Tahap absorpsi, fag melekat pada bakteri. 2. Tahap penetrasi, DNA fag masuk ke dalam bakteri. 3. DNA fag disisipkan pada DNA sel bakteri. 4. DNA yang telah tersisipi profag melakukan replikasi terus-menerus selama penggandaan sel. 5. Pada kondisi yang memungkinkan, profag dapat memisahkan diri dari DNA sel bakteri untuk memasuki siklus litik. 3. Tuliskan perbedaan antara siklus litik dan lisogenik. Secara umum, perbedaan siklus litik dan lisogenik adalah pada kondisi akhir sel inang di mana siklus litik sel inangnya mengalami lisis, sedangkan siklus lisogenik sel inangnya tidak mengalami lisis. Soal 4. Siklus lisogenik dapat memasuki siklus litik. Analisis mengapa siklus lisogenik dapat memasuki siklus litik. Saat profag mulai memisahkan diri dari sel bakteri. 5. Tuliskan perbedaan siklus litik dan lisogenik. 1. Faktor pembeda. Pengertian. Siklus litik replikasi virus di mana sel inang mengalami kehancuran lisis, sedangkan siklus lisogenik replikasi virus di mana sel inang tidak mengalami lisis. 2. Keadaan awal sel inang. Siklus litik non virulen, sedangkan siklus lisogenik virulen. 3. Jumlah tahapan. Siklus litik 5 tahap, yaitu absorpsi, penetrasi, replikasi, dan sintetis penerbitan lisis. Sedangkan siklus lisogenik 4 tahapan, yaitu absorpsi, penetrasi, penggabungan, replikasi. 4. Kondisi akhir sel inang. Siklus litik mati lisis. Sedangkan siklus lisogenik masih bisa beraktivitas biasa, bahkan mampu membelah. 5. Kelanjutan siklus. Siklus litik terhenti karena sel inangnya mengalami lisis atau mati. Sedangkan siklus lisogenik dapat dilanjutkan dengan siklus litik. Baiklah, terima kasih telah menjelaskan materinya. Kepada teman-teman ada yang ingin bertanya, menambahkan atau memberikan argumennya? Saya Nabila Kof, silakan Aksa. Mau sebelumnya untuk kelompok 4 ini saya kelompok 1 ingin menanyakan lagi mengenai soal nomor. Jawaban dari kelompok 4 mengenai soal nomor kita apa? Saat profag mulai memisahkan diri dari sel bakteri. Tapi jika ingin menambahkan bahwa soal nomor 4 itu karena saat stres mengalami stres, jadi sistem imunnya menurun. Oke, baiklah. Terima kasih Anissa telah menambahkan. Selanjutnya dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Oke, silakan Ratu. Berdasarkan pendapat atau jawaban yang tadi saya dapatkan dan kelompok saya dari Google Scholar, bahwa mengapa siklus lisogenik dapat memasuki siklus litik itu karena faktor lingkungan yang mendukung sistem dan imun atau antibodi sel inang menurun. Terima kasih Ratu telah menambahkan. Oke, di sini saya tambahkan ya sedikit anak-anak. Siklus lisogenik memasuki siklus litik. Betul jawaban dari kelompok 4 tadi, bahwa kapan siklus lisogenik memasuki siklus litik itu ketika enggak yang lain, ketika saat stres menurut kelompok ini. Menurut itu betul. Kelompok yang nomor 2 ya, kelompok 3 mengatakan bahwa ketika
imun tubuh inang itu menurun. Betul. Ketika tahap lisogenik memasuki tahap kritik itu saat kompak memisahkan diri dari inangnya, dikarenakan kondisi inang itu mengalami autoimunnya menurun. Stres itu menurunkan autoimun. Oleh sebab itu anak-anak jangan ya stres. Tapi autoimun kalian menurun. Oke, kelompok 4 terus. Baiklah, demikianlah presentasi kami hari ini. Saya sebagai moderator meminta maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada bapak yang mau presentasi yang lain dulu? Nomor 1 ya? Ya, silakan nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nova, selamat pagi teman-teman. Baiklah, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 1 mengenai tentang mereplikasi virus yang akan dibahas oleh Inca. Pada Inca kami persilakan. Terima kasih Gensa. Baiklah kawan-kawan, dari video yang telah diamati, jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana cara virus bereplikasi dengan menginfeksi sel inangnya? Mengapa sel inang bisa pecah saat terinfeksi virus? Karena pada virus akan merusak divisan inang sehingga virus baru keluar. Apa itu daur litik dan daur isogenik? Daur litik itu sel inangnya mati. Daur litik terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan infeksi virus sehingga tahapan replikasi virus dapat berlangsung cepat. Sedangkan daur isogenik, sel inangnya tidak mengalami kematian. Siklus isogenik terjadi jika sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan infeksi virus sehingga sel inang tidak segera hancur. Pertanyaan, menurut gambar A dan B berdasarkan di atas, tentukan yang merupakan siklus titik dan siklus isogenik. Yang A itu merupakan siklus titik, yang B itu siklus isogenik. Berdasarkan gambar di atas, uraikan tahapan replikasi virus pada tabel berikut. Siklus A, satu tahapan absorpsi, fag melekat pada bakteri. Tahapan penetrasi, DNA fag masuk ke dalam sel bakteri. Siklus yang mengakibatkan lipid, tahapan replikasi dan sintesis. Bakteri dikendalikan oleh DNA fag sehingga terbentuk komponen virus yaitu asam nukleat dan protein untuk vaksin. Tahapan penyusunan yang diikuti tahapan mortasan terbentuk partikel virus yang utuh dan sel bakteri pecah. Siklus B, tahapan absorpsi, fag melekat pada bakteri. Tahap penetrasi DNA fag masuk ke dalam sel bakteri. Siklus yang mengakibatkan isogenik, DNA fag disisipkan pada DNA sel bakteri. DNA yang telah disisipi, profag melakukan replikasi terus-menerus selama penggandaan sel. Pada kondisi yang memungkinkan, profag dapat memisahkan diri dari DNA sel bakteri untuk memasuki siklus titik. Soal nomor 3, tuliskan perbedaan antara siklus titik dan isogenik. Secara umum, perbedaan siklus titik dan siklus isogenik adalah pada kondisi akhir sel inang di mana siklus titik sel inangnya mengalami lisis, siklus isogenik sel inangnya tidak mengalami lisis. Yang keempat, siklus isogenik dapat memasuki siklus titik. Analisis mengapa siklus isogenik dapat memasuki siklus titik untuk mengalami saat stres. Yang kelima, tuliskan perbedaan siklus titik dan isogenik. Pengertian siklus titik, replikasi virus di mana sel inang mengalami kehancuran tapi lisis pada akhir siklusnya. Pengertian siklus isogenik, replikasi virus di mana sel inang tidak mengalami kematian lisis pada akhir siklus karena memiliki
melambahkan maupun membelah. 5. Kelanjutan siklus litik terhenti karena sel inangnya mengalami lesis. Siklus isogenik dapat dilanjutkan dengan siklus litik jika virulen sangat perikulan. Baiklah, sekian dari pembahasan kelompok kami. Apakah kelompok lain ada yang ide bertanya atau menambahkan? Baiklah, kepada Fiona kami persilakan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2 ingin sedikit menambahkan pada bagian soal tentang perbedaan siklus litik dan isogenik berdasarkan jumlah tahapan. Nah, berdasarkan jumlah tahapan, tadi kan kelompok 1 siklus isogeniknya 5 tahapan, sedangkan menurut kelompok kami pada siklus isogenik itu hanya memiliki 4 tahapan saja, yaitu absorpsi, penetrasi, penggabungan, dan juga replikasi. Baiklah, kepada Fiona kami terima kasih untuk argumennya. Baiklah, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tambahkan dulu ya Nanya. Sebelum itu saya tambahkan. Tadi menurut kelompok 1 bahwa tahapan di isogen itu ada 5. Ada 5 ya. Nah, yang satunya itu apa? Nah, absorpsi, penetrasi, penggabungan, replikasi, dan litik. Nah, menurut kelompok 1 ada 5. Dan menurut kelompok 2 itu ada 4. Itu absorpsi, penetrasi, penggabungan, dan replikasi. Kenapa masuk ke litik? Karena akan ini. Kenapa bisa masuk ke kreatif litik? Karena setelah isogenik masuk ke litik. Oke, seperti itu ya maksudnya. Oke, kelompok 1 mungkin melihat bahwa itu gabungan dari isogenik. Harusnya ketika siklus isogenik dan menjadi siklus litik itu sudah memasuki siklus yang baru. Jadi sebenarnya siklus isogenik itu ada 4 ya. Yang pertama absorpsi, yang kedua penetrasi, yang ketiga penggabungan, dan yang keempat replikasi. Silakan ditutup. Ada pertanyaan lagi yang lain? Atau ada penambahan dari kelompok yang lain untuk kelompok ini? Oke, silakan ditutup ya. Terima kasih teman-teman. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Diskusi sudah, presentasi sudah. Ada yang kurang mengerti lagi anak-anak itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada pertanyaan? Kami mau bertanya dulu. Ya, tidak ada pertanyaan? Oke. Mengapa virus mengalami siklus litik dan siklus isogenik? Mengapa virus mengalami siklus litik dan isogenik? Ada yang bisa menjawab nggak? Bisa jawab nggak? Kembali bertanya, mengapa virus bisa mengalami siklus litik dan isogenik? Kenapa takut-takut? Ayo semangat, nggak perlu takut, kamu bisa. Jadi itu karena daur litik terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan infeksi virus, sehingga tahapan replikasi virus dapat langsung cepat, sehingga bisa gini ketika sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan infeksi virus, sehingga sel inang tidak hancur. Oke, benar ya jawaban dari juga, tepuk tangan bagi Pak. Kenapa virus memasuki siklus isogenik atau siklus litik? Itu karena pertahanan tubuh sel inang. Ketika pertahanan sel inang itu lemah, akan memasuki siklus litik. Ketika pertahanan sel inang itu baik, itu memasuki siklus isogenik. Berkaitan dengan pertanyaan dalam LKPD kita tadi tentang siklus litik dan isogenik, ini ditampilkan ya. Nih, dijelaskan kembali ya, lebih jelas. Di sini ada siklus litik dan isogenik. Siklus litik dimulai dari pertama. Apa yang pertama?
banyak virus masuk ke dalam sel bakteri. Oke, baru yang ketiga dia membuat penggandaan, yaitu DNA virus bergabung dengan DNA bakteri. Yang keempat baru melakukan replikasi. Seperti ini terus menerus. Disogenik akan memasuki tahap titik jika kondisi lingkungan tidak memungkinkan, di mana keadaan antibodi imun dari sel inang menurun. Dari sini dia akan memasuki klinik. Oke, bagaimana perbedaan kedua siklus tersebut? Hilang. Jalan. Nih, lewatan ininya. Ya, bagaimana perbedaannya? Nah, ini tadi sudah kita bahas kan? Bagaimana fase-fasenya? Oke, sekarang ini apa sih perbedaan siklus litik dari isogeniknya? Mulai dari pengertiannya. Siklus litik yaitu replikasi virus pertama sel inang melalui ratuan. Sementara isogenik gimana? Sudah ke keadaan awal sel inang. Awal sel inang itu bersifat non-virulen. Sementara keadaan awalnya isogenik itu bersifat virulen. Yang ketiga juga tahapan. Kalau di litik itu ada 5, seperti yang saya katakan tadi, ada absorpsi, ada penetrasi, ada replikasi, ada sintesis, dan ada dan yang isogenik itu ada 4, ada absorpsi, penetrasi, penggandaan, dan replikasi. Di kondisi akhir dari sel inang ya, itu kondisi akhirnya itu sel inang ketika lisis itu mati dan sel inang itu pecah. Sementara kalau di isogenik sel inang itu masih bisa beraktivitas seperti biasa dan mampu membelah. Lanjutan siklus. Kalau di siklus lisis itu terhenti. Kenapa terhenti? Karena sel inangnya sudah mati. Terus ketika di isogenik dapat dilanjutkan dengan siklus litik jika virulensi bakteri hilang. Udah mengerti? Nanti kita hari ini udah mengerti anak-anak ibu? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau sudah mengerti, saya cukup bahagia hari ini anak-anak saya sudah menangkap pembelajaran saya hari ini ya. Sekarang ibu mengirimkan link di WA kepada kalian. Tolong isi, saya kasih waktu 5 menit. Di situ ada soal, silakan isi. Bisa? Ada anak? Oke. Silakan isi langsung. Silakan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Sudah? Berarti selesai? nilainya 100.
pembangunan dan replikasi. Perbedaan antara siklus litik dan siklus isogenik terjadi pada kondisi akhir sel inangnya, di mana siklus litik sel inangnya mengalami krisis, sedangkan pada siklus isogenik sel inangnya tidak mengalami krisis. Kesimpulannya, oke, benar sekali ya, tepuk tangan. Litik itu ada 5 prosesnya, yaitu ada absorpsi, penetrasi, replikasi, apa lagi? Nah, apa lagi? Dan krisis. Ya, betul. Betul nggak sih? Betul. Hah? Salah. Berarti kurang konsentrasi di jaga-jaga beng-beng. Ya. Simpulan kita hari ini, yaitu siklus litik ada 5 kan? 1 absorpsi, 2 penetrasi, 3 replikasi, 4 kelima yang isogenik, yaitu yang pertama absorpsi, penetrasi, ketiga atau replikasi. Mana siklus litik dan isogenik? Ya, perbedaan pada akhirnya yaitu siklus litik itu sel pinggangnya akan mengalami lisis dan siklus isogenik sel pinggangnya tidak mengalami lisis. Dan dari penayangan video yang saya tayangkan tadi adalah virus corona. Perkembangbiakan replikasi virus corona hampir sama dengan perkembangan virus pada bakteri. Itu kesimpulan kita hari ini ya, Kak, ya? Oke. Sekarang Ibu akan membagikan kalian refleksi. Ini ada refleksi pembelajaran Ibu hari ini. Silakan kalian isi anak-anak Ibu, nanti dipukul. Refleksinya ya, Nak. Nah, yang isi yang untuk peserta. Oke. Isi yang untuk peserta. Oke. Nah, ya. Tulis nama. Ya. Jawab. Udah, oke. Siapa yang bisa memkalkulasikan dirinya? Dirinya akhirnya siapa? Di sini jawab pertanyaan, siapa yang bisa? Apakah saya sudah mengerti tentang virus? Ya. Sudah mengerti? Ya. Apakah sudah paham tentang virus? Ya. Apakah sudah paham tentang virus menyerang tubuh manusia? Ya. Bagaimana perayaan yang belajar hari ini anak Ibu? Menyenangkan. Puji Tuhan ya. Semoga pelajaran ini berguna untuk masa depan kita ya. Silakan kalian ngumpul, Nak. Yang berikutnya.
pembelajaran minggu depan kita itu memasuki pembelajaran tentang peranan virus bagi kehidupan. Enak ya? Silakan kalian pelajari peranan virus bagi kehidupan. Kita Ibu. Oke, terima kasih ya buat anak-anak dulu yang mengkaji semua pembelajarannya. Saya ucapkan selamat pagi. Silakan ketua kelas pimpin doa. Hari ini pembelajaran akhir ini dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa. Doa mulai. Bismillah.